Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Berbagi. Pada video kali ini kita akan membahas Kingdom Plante ya. Itu melanjutkan video sebelumnya. Namun pada video part yang ketiga ini kita akan khusus membahas tumbuhan biji atau spermatophyta. Namun sebelum kita memulai, bagi adik-adik yang belum mendukung channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu, kemudian share ke teman-temannya. Semoga channel ini memberikan manfaat. Nah, seperti biasanya, sebelum kita membahas lebih jauh, ada yang perlu adik-adik ketahui ya. Ini adalah tujuan daripada pembelajaran. Yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri umum tumbuhan biji atau spermatophyta. Nah, jadi adik-adik setelah belajar ini harus bisa mendeskripsikan ciri-cirinya, begitu ya, minimal bisa membedakan tumbuhan lumut dengan paku dan juga tumbuhan biji ini. Nah, kemudian bisa menyusun klasifikasi tumbuhan berbiji. Nanti adik-adik harus bisa mengelompokkan tumbuhan mana saja yang termasuk ke dalam tumbuhan berbiji. Kemudian yang terakhir, mengumpulkan informasi tentang manfaat spermatophyta bagi manusia. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran. Baik, kita mulai ke pembahasan materinya. Nah, ini adalah ciri-ciri tumbuhan biji atau spermatophyta. Nah, jelas tumbuhan biji ini berbeda dengan tumbuhan yang sebelumnya, yaitu paku ya. Paku tidak menghasilkan biji. Nah, apa ciri tumbuhan biji ini? Yang pertama, telah memiliki akar, batang dan daun sejati, serta berkas pengangkut, sehingga termasuk ke dalam kelompok Tracheophyta. Nah, Tracheophyta ini adalah kelompok tumbuhan yang memiliki berkas pembuluh. Nah, tumbuhan paku memiliki berkas pembuluh, sedangkan lumut itu tidak memiliki berkas pembuluh. Kemudian yang kedua, tubuhnya itu makroskopis, berarti berukuran besar ya, berbeda dengan lumut. Ukurannya bervariasi, dapat berupa semak, kemudian perdu, pohon atau liana. Nah, kemudian alat perkembangbiakan jelas antara jantan dan betina yang berupa bunga atau strobilus, dan dalam reproduksinya akan menghasilkan biji yang di dalamnya terdapat embrio. Nah, kemudian generasi sporopitnya berupa tumbuhan dan generasi gametopitnya berupa bunga. Nah, ini adalah ciri-ciri umum tumbuhan berbiji. Nah, bagaimana reproduksi tumbuhan biji? Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut ya pada video yang terpisah. Nah, ini hanya ciri-ciri umum daripada bagaimana tumbuhan biji itu melakukan reproduksi. Nah, perkembangan tumbuhan berbiji itu terjadi secara generatif ya, atau seksual dengan cara membentuk biji. Nah, ini adalah alasan kenapa tumbuhan berbiji ini disebut tumbuhan biji, karena memang menghasilkan biji. Kemudian perkembangan secara vegetatif. Nah, bisa juga dengan melakukan vegetatif atau aseksual, yaitu dengan organ-organ vegetatif, misalnya tunas, begitu ya, adik-adik sudah paham lah tentang tunas ini. Kemudian tunas adventif. Nah, jadi tunas adventif ini dia menghasilkan tunas di bagian tumbuhan, misalnya pada akar, pada batang, dan pada daun, begitu ya. Jadi pada tempat-tempat yang kadang tidak pada umumnya. Nah, kemudian rizoma dan juga stolon. Nah, kemudian gimnosperma ini bereproduksi secara generatif dengan membentuk biji ya, jelas. Alat reproduksinya berupa strobilus, terbentuk ketika tumbuhan sudah dewasa. Nah, gimnosperma ini mengalami pembuahan tunggal. Nah, sedangkan angiosperma ini memiliki alat perkembangbiakan, yaitu berupa bunga. Nah, untuk pembuahannya ini berbeda dengan gimnosperma. Kalau angiosperma ini tumbuhan dengan reproduksinya ganda. Nah, untuk reproduksi ini nanti akan dibahas dalam video yang terpisah ya, supaya lebih detail pembahasannya. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi spermatophyta atau tumbuhan biji. Nah, tumbuhan biji ini dibagi menjadi dua, yaitu gimnosperma dan angiosperma ya. Nah, angiosperma ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada kelas monokotil dan kelas dikotil.
gitu ya, tumbuhan berkeping satu atau tumbuhan biji berkeping dua. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian untuk gimnosperma itu ada empat divisi. Yang pertama ada Cicadophyta, ini kelompok sikas-sikasan ya, contohnya pakis haji. Kemudian untuk Ginkgophyta misalnya Ginkgo biloba ya. Kemudian Pinophyta atau disebut juga Coniferophyta atau tumbuhan berdaun jarum gitu ya, atau pembawa kerucut. Kemudian Gnetophyta, ini contohnya Gnetum gnemon atau tumbuhan tangkil. Nah, itu adalah klasifikasi Spermatophyta. Nah, kita bahas untuk yang pertama yaitu Gymnospermae. Nah, ini adalah ciri-ciri daripada tumbuhan biji terbuka ini. Yang pertama, memiliki bakal biji yang tidak tertutup oleh daun buah. Nah, ini adalah salah satu ciri khas atau ciri utama daripada Gymnospermae, atau disebut juga tumbuhan biji terbuka karena tidak tertutup oleh daun buah. Kemudian berupa perdu atau pohon, batang dapat membesar dan bercabang-cabang. Nah, kemudian memiliki struktur daun yang tebal, banyak cabang, tudung, dan membentuk kerucut ya. Kemudian belum memiliki bunga sesungguhnya, kemudian belum memiliki bunga sejati atau hanya berupa strobilus jantan dan betina. Nanti kita coba lihat begitu ya, bagaimana bentuk-bentuk strobilus begitu ya, jantan, betina pada keempat divisi atau keempat kelompok Gymnospermae ini. Nah, klasifikasinya ada 4 seperti yang sudah disampaikan di awal. Kita bahas yang pertama yaitu Cicadophyta. Cicadophyta itu kelompok sikas-sikasan ya. Contohnya adalah pakis haji. Nah, cirinya batang tidak bercabang, daun-daunnya majemuk, tersusun sebagai tajuk di puncak pohon. Nanti di akhir ada gambar ya, ada contohnya. Kemudian akarnya bersimbiosis dengan ganggang biru atau anabena yang dapat mengikat nitrogen dari udara bebas. Kemudian memiliki daun yang besar seperti tumbuhan palem, karena ini memang penampakan daripada kelompok Cicadophyta itu seperti palem. Nah, sedangkan yang kedua yaitu Ginkgophyta. Nah, Ginkgophyta ini adalah kelompok ginkgo ya, dan ini hanya satu saja anggotanya yaitu Ginkgo biloba. Nah, konon Ginkgo biloba ini adalah tanaman asli dari daratan Cina ya. Ciri-cirinya tinggi pohon itu dapat mencapai 30 meter, berarti lumayan tinggi ya. Daunnya berbentuk kipas, mudah gugur dan berumah dua. Jadi berumah dua itu maksudnya satu tumbuhan itu hanya menghasilkan alat kelamin jantan saja atau betina saja, jadi terpisah. Kemudian pada masa kini tumbuhan ini diketahui hanya tumbuh liar di Asia Timur Laut, namun telah tersebar luas di berbagai tempat beriklim sedang lainnya sebagai pohon penghias taman atau pekarangan. Nah, itu adalah kelompok ginkgo, dan ginkgo ini bisa dijadikan sebagai obat-obatan juga ya. Nah, kemudian yang ketiga Gnetophyta, ini kelompok tangkil ya, salah satunya tangkil. Ciri-cirinya berupa pohon dengan banyak cabang dan dengan daun tunggal, juga memiliki bunga majemuk. Daunnya berhadapan dengan urat daun menyirip seperti tumbuhan dikotil. Strobilusnya tidak berbentuk kerucut. Nanti ada gambarnya ya di akhir. Nah, kemudian yang terakhir ada Pinophyta atau Coniferophyta. Nah, ini tumbuhan berbentuk daun jarum. Ciri utamanya memiliki daun berbentuk seperti jarum ya, kemudian selalu berwarna hijau sepanjang tahun. Nah, kemudian Coniferophyta ini artinya tumbuhan pembawa kerucut karena alat reproduksi jantan dan betina berupa strobilus yang berbentuk kerucut. Baik, kita lihat begitu ya penampakan daripada keempat divisi ini. Nah, ini yang pertama, ini adalah kelompok Cicadophyta ya, sikas-sikasan ini yang disebut dengan pakis haji ya. Nah, di sini terlihat jelas yang di tengah ini berbentuk strobilusnya ini. Begitu ya, strobilusnya yang ini. Nah, kemudian yang kedua Ginkgophyta. Nah, ini Ginkgo biloba begitu ya, tinggi tumbuhannya bisa mencapai 30 meter ya. Nah, ini kemudian daunnya berbentuk daun kipas. Nah, sedangkan yang ketiga ini adalah tumbuhan tangkil ya, Gnetophyta, ini kelompok Gnetophyta.
Nah, di sini ada perbedaan dengan divisi yang lainnya dari hal strobilusnya begitu ya. Nah, ini strobilusnya, lihat, ini adalah strobilus jantan begitu ya, strobilus jantan, sedangkan ini adalah strobilus betina. Jadi ada perbedaan. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu ini adalah kelompok pinus-pinusan begitu ya, Pinophyta atau Coniferophyta. Nah, di sini jelas ada gambar ya. Nah, ini gambar, ini strobilus jantan dan betina. Yang ini adalah jantan, begitu, ini adalah jantan dan ini adalah betina. Ini disebut juga dengan runjung ya. Nah, nanti di video yang terpisah kita akan membahas bagaimana proses daripada pembuahan ya, pembuahan tunggal, kemudian pembuahan ganda pada tumbuhan ini begitu ya. Kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu angiosperme, yaitu tumbuhan berbiji tertutup ya. Nah, ciri utamanya adalah bakal biji diselubungi daun buah yang merupakan bakal buah. Tumbuhannya berupa herba, perdu atau pohon. Kemudian mempunyai organ yang berupa bunga lengkap. Nah, terdapat kelopak bunga, mahkota bunga, serta alat kelamin berupa benang sari dan petik. Nah, berbeda dengan gimnosperme, kalau gimnosperme ini tidak memiliki bunga ya, atau bunganya tidak sejati, bukan bunga sesungguhnya. Nah, kalau di angiosperme ini memiliki bunga dan bunganya ada yang lengkap, begitu, ada yang sempurna, begitu ya. Kemudian reproduksi generatif mengalami 2 kali pembuahan. Nah, ini yang membedakan dengan gimnosperme. Gimnosperme hanya 1 kali pembuahan, sedangkan angiosperme ini mengalami 2 kali pembuahan atau disebut dengan pembuahan ganda. Nah, nanti insya Allah seperti yang saya sampaikan di awal, kita akan bahas reproduksi atau pembuahan ganda, pembuahan tunggal pada tumbuhan biji ini. Nah, ini adalah klasifikasi daripada angiosperme ya. Nah, ini dibedakan berdasarkan jumlah keping bijinya. Begitu, kita bahas yang monokotil dulu ya, yang sebelah sini. Nah, berbiji tunggal hanya memiliki 1 daun lembaga begitu ya. Kemudian sistem akarnya serabut, kemudian batang sama besar dan tidak bercabang. Daun tunggal berpelepah dan bertulang sejajar. Bagian bunga kelipatan 3. Nanti ada gambarnya lebih lengkap ya di akhir. Akar dan batang tidak berkambium sehingga tidak dapat tumbuh membesar. Nah, jelas ya, tumbuhan monokotil itu jarang yang ukurannya membesar begitu seperti pada dikotil. Kemudian xilem dan plum tersebar, itu berkas pembuluhnya. Kemudian untuk dikotil, nah berkeping 2, memiliki 2 daun lembaga, kemudian memiliki akar tunggang, batangnya kerucut panjang, bercabang dan berkambium. Ini berbeda sekali dengan monokotil ya. Daun tunggal atau majemuk, tulang daun menyerip atau menjari. Nah, ini juga berbeda. Bagian bunga kelipatan 2, 4 atau 5. Kemudian memiliki kambium sehingga dapat mengalami pertumbuhan sekunder, pertumbuhan melebar. Nah, kebanyakan tumbuhan dikotil itu besar-besar begitu ya, batangnya. Xilem dan plum tersusun dalam lingkaran. Nah, untuk lebih jelasnya perbedaan monokotil dan dikotil, nah, kita lihat gambar berikut ini. Yang di atas monokotil, yang di bawah adalah dikotil. Nah, dilihat dari jumlah kotiledon atau kita disebut juga dengan keping biji. Nah, monokotil ini berkeping 1 begitu ya, sedangkan dikotil itu berkeping 2 begitu ya. Kalau berkeping 1 misalkan padi ya, padi jagung itu kan 1. Nah, sedangkan kalau dikotil itu 2, misalnya pada kacang-kacangan, jelas kacang tanah begitu, itu ada 2 daun lembaga atau 2 keping. Nah, sedangkan urat-urat daunnya begitu, tulang-tulang daunnya berbeda. Kalau pada monokotil sejajar seperti ini, begitu sejajar. Sedangkan kalau pada dikotil ini membentuk seperti jaring-jaring. Nah, ada 2, ada yang menyirip, kemudian ada juga yang menjari seperti pada gambar ini. Ini jelas berbeda ya. Kemudian berkas pembuluh. Nah, berkas pembuluh pada monokotil itu tersebar, tidak teratur. Begitu ya, antara plum dan xilemnya tidak teratur. Nah, sedangkan kalau pada dikotil ini membentuk sebuah cincin, begitu ya, membentuk sebuah cincin dan ini lebih teratur dan berpola, begitu ya. Xillemnya lebih ke dalam, kemudian plumnya lebih keluar, dan di tengah-tengah ini ada kambium. Nanti adik-adik akan membahas struktur tubuh ini, begitu ya, pada kelas 11 ya.
Nah, kemudian perakaran. Nah, perakaran ini adalah serabut, sedangkan ini tunggang. Nah, untuk serabut dia tidak memiliki induk akar begitu ya, atau ibu akar, tidak ada akar utama. Nah, sedangkan kalau pada dikotil itu ada akar utama ini. Itu yang membedakan serabut dengan dikotil. Nah, sedangkan bagian-bagian bunga itu pada tumbuhan monokotil itu kelipatan 3, 6 begitu ya. Sedangkan kalau pada dikotil itu kepada umumnya kelipatan 4 atau 5. Nah, ini adalah contoh tumbuhan yang termasuk ke dalam kelas monokotil. Ini ada beberapa famili ya, ini hanya untuk wawasan saja. Misalnya Caryophyllaceae contohnya Dianthus, tumbuhan apa namanya, anyelir ya. Kemudian ada Magnoliaceae, ini kelompok bunga-bungaan, bunga cempaka ya. Kemudian Ranunculaceae ini contohnya jinten hitam tapi ya ini. Kemudian Papaveraceae ini contohnya druju atau celangkringan. Kemudian ada Cruciferae, ini contohnya kubis-kubisan ya, kubis sawi, beloba. Kemudian Rosaceae ini kelompok mawar ya. Ada juga apel, aprikot gitu ya. Kemudian Leguminosae ini kelompok penghasil polong-polongan ya. Contohnya flamboyan, akasia. Kemudian Malvaceae kembang sepatul, kemudian kapas. Kemudian Cactaceae ini kelompok kaktus. Kemudian Umbelliferae ini contohnya ketumbar. Labiatae ini contohnya daun pokok. Kemudian Solanaceae yang paling umum adalah kentang-kentangan ya, Solanum tuberosum. Kemudian tomat, cabai dan lain sebagainya. Kemudian Compositae adalah bandotan ya, selada dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh tumbuhan yang termasuk ke dalam kelas monokotil ya, dibagi menjadi beberapa famili. Nah, ini adalah contoh daripada dikotil. Ada kelompok Liliaceae ya, famili Liliaceae. Contohnya adalah kelompok lili-lilian, termasuk lili itu sendiri. Kemudian Palmae, kelompok palem-paleman ya, kelapa. Kemudian kurma. Gramineae ya, contohnya rumput-rumputan ini ya, padi, gandum, rumput begitu ya. Kemudian Orchidaceae, kelompok anggrek ya, jelas. Kemudian Musaceae ini kelompok pisang. Zingiberaceae adalah kelompok rimpang-rimpangan ya, contohnya jahe dan lengkuas. Nah, itu adalah contoh daripada dikotil. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa belajar kembali pada video berikutnya, yaitu pada pembahasan reproduksi pada tumbuhan berbiji ya, supaya lebih jelas bagaimana pembuahan ganda, bagaimana pembuahan tunggal, kemudian nanti dibahas juga struktur bunga begitu ya. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa silahkan di-share ke teman-temannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.